apa perkarane kaping. Pak Kiai yang saya banggakan, Ketua PWNU DIY yang berkenan rawuh dalam acara ini. Saya tidak bisa matur banyak, saya terima kasih. Kami mohon untuk pencerahan sehingga Partai Golkar tetap partai yang nasional religius. Jadi Partai Golkar itu memang dirancang oleh para pendirinya partai yang nasionalisme religius dengan didirikannya 3 lembaga. 1, Sakar Ulama yang dalam hal ini diwakili DDI ketuanya Pak Agus Subagio, MDI Majelis Dakwah Islamiyah yang diketuai oleh Pak Aryati dan Pak Ali Sadan, dan pengajian Al-Hidayah yang diketahui oleh Bu Heni dan Bu Fitri. Ini memang terahnya di situ para pendiri Partai Golkar. Mengapa itu kita lestarikan? Karena kehadiran Partai Golkar untuk membendung pengaruh-pengaruh orang-orang yang anti Tuhan alias komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus Pak Ketua DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabat saya, senior saya Pak Gandung Pardiman, seluruh pengurus DPD Golkar baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai di tingkat terbawah, sampai desa mungkin ya, kader-kader Golkar, anggota DPRD Golkar baik provinsi maupun kabupaten, dan seluruh kader-kader Golkar yang hadir pada sore ini. Begitu saya masuk di ruangan sana, saya merasa ini kok kayak rumah sendiri. Karena saya bertemu dengan banyak sekali teman yang dulu pernah kita punya memori daun pisang. Ada Mas John Keban, ada Mas Wardi, ada siapa lagi ya, banyak sekali, Mas Janu, dan semuanya saya waktu itu ingat betul di malam hari ngantor di kantor DPD Golkar hanya berdua dengan Pak Gandung setelah ada kader kita yang meninggal dunia waktu itu. Tulisannya itu masih, fotonya diterpampang di depan pintu, yang jaga waktu itu saya dengan Pak Gandung saja. Agak miris juga waktu itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tadi disinggung oleh Pak Gandung bahwa Golkar adalah partai nasionalis yang religius. Sebetulnya ini sama dengan garis perjuangan dan corak dari Jamiah NU. Jadi Nahdlatul Ulama sebetulnya juga organisasi atau jamiah keagamaan yang garisnya adalah religius nasionalis, hanya dibalik saja, tapi intinya sama. Oleh karena itu bagi NU sudah selesai
persoalan antara nasionalisme dengan Islamisme. Kita sudah berhasil menyelesaikan ketegangan antara syariah dengan budaya. Tidak ada pertentangan sama sekali. Budaya bisa diwarnai dengan nilai-nilai agama, bahkan bisa menjadi sarana bagi dakwah agama. Agama tanpa dikembangkan melalui budaya akan sangat kaku rasanya. Karena itu orang banyak salah paham ketika mendengar istilah Islam Nusantara. Itu sering dikritik sebagai Islam baru, Islam madhab baru, nabinya Said Akil Siraj, pergi hajinya ke Gunung Kemukus dan sebagainya. Padahal bukan itu. Islam Nusantara adalah Islam yang dalam pelaksanaannya banyak diwarnai oleh budaya Nusantara dan tidak saling mengganggu. Saya bisa mencontohkan, misalnya syariat Islam mengajarkan orang itu harus menghormati orang tua. Bahkan Al-Quran mengatakan waqulu qaulan karima. Kalau ngomong dengan orang tua itu harus ucapan yang menyenangkan, ucapan yang menghormati. Nah, di Arab menghormati orang tua itu dipanggil kalau ayah dengan abah, abi, panggilan pada ibu dengan umi. Sedangkan di Nusantara panggilnya cukup dengan romo, simbok, mama dan sebagainya. Apakah ini bertentangan dengan syariat? Soal panggilan kan disesuaikan dengan kondisi setempat. Islam mengajarkan syariatnya orang itu harus menutup aurat. Di Arab orang cara menutup aurat dengan jubah. Di Indonesia cukup dengan baju kurung kalau dulu istilahnya. Di mana letak pertentangannya antara syariat? Yang penting kan sama-sama nutup aurat. Syariat Islam mengajarkan orang yang sudah saatnya menikah dengan syarat rukun yang sudah ditentukan. Di Arab pernikahan tidak ada pasok tukon, tidak ada iring-iringan, serah-serahan. Tapi di Nusantara ada iring-iringan, ada pasok tukon dan sebagainya. Apakah Islam Nusantara lalu mengurangi syarat rukun nikah? Tidak, tetap syariat Islam tetap dijalankan. Makanya kita mencoba menyelesaikan hubungan kemesraan antara ajaran Islam dengan budaya yang ternyata dapat disatukan, dapat dipadukan. Demikian juga dengan nasionalisme, dengan Islamisme, tidak ada pertentangan. Bahkan Islam mengajarkan kemanusiaan yang universal, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, penghormatan terhadap wilayah. Tetapi nasionalisme juga mengajarkan karena kita diikat oleh sejarah yang sama, diikat oleh perjuangan yang sama, kita juga wajib untuk mempertahankan wilayah-wilayah dan mencintai wilayah yang kita miliki. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari kemudian dapat membuat sebuah jargon yang sekarang menjadi populer bukan hanya di tingkat nasional tapi sudah menginternasional, mendunia, yakni jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Terakhir ada satu buku yang ditulis oleh Rektor Universitas Al-Jami'ah Al-Imam Ibnu Sa'ud Riyad. Ya. Nah, jargon dari Mbah Hasyim Asy'ari itu dikutip di buku itu, di kitab itu, Hubbul Waton Minal Iman. Bahkan sekarang spanduk di mana-mana di Arab Saudi ada mengatakan watonun la nahmihi layaliku ayya'isha fihi. Tanah air yang kita tidak nguri-uri,
yang kita tidak mencintai, maka kita tidak layak hidup di tanah air ini. Itu sekarang di Saudi begitu. Muncul spanduk di mana-mana. Artinya apa? Sekarang mereka sedang belajar tentang nasionalisme. Bahwa Islam itu harus berdampingan dengan nasionalisme. Yang penting tidak ada sikap chauvinisme, sikap berlebihan ya di dalam mencintai tanah air lalu menganggap semua negara lain adalah musuh. Nah, jadi dalam hal misi dan visi, saya kira Golkar yang berada di lini politik dan NU yang ada di lini sosial keagamaan tidak ada bedanya. Tinggal kita match gitu kan, ketemu Pak, antara misi NU dengan misi Golkar. Makanya NU sekarang mulai menyadari bahwa kita harus bisa bergaul dengan semua kekuatan partai politik, tidak hanya dengan PKB. Kita hormati teman-teman yang ada di Golkar. Bahkan silahkan Golkar datang ke PWNU, akan kita terima dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak akan lagi memilah-milah, membeda-bedakan, karena semuanya teman, semuanya kader yang ada di sana. Nah, itu respon saya terhadap statement Pak Gandung tadi. Ini belum ngaji Pak, baru pendahuluan. Baik, sekarang kita sedikit ngaji. Sebagaimana tadi ayat Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita, siapa? Mas Syafiq ya. Itu dari Al-Baqarah 188 dan seterusnya. Sangat populer dalam setiap bulan Ramadan, dikatakan dibaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa orang kita semua yang beriman ini diwajibkan untuk berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian semua ini menjadi orang-orang bertakwa. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung tentang takwa. Lalu ini diderivasi sejak zaman kita merdeka. Setiap pejabat yang dilantik, termasuk di partai politik, itu selalu mengatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anehnya, ini anehnya, saya tidak atau belum pernah menemukan definisi takwa di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Saya nggak pernah menemukan. Mungkin ada teman yang bisa menemukan definisi takwa dalam Quran dan hadis. Yang saya temukan adalah ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi definisinya yang membuat adalah ulama. Setelah ulama memperhatikan sekian banyak ciri-ciri, lalu didefinisikan. Definisinya adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Bahkan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dada. Takwa itu ada di dalam dada. Apakah itu definisi? Maksud definisi begitu? Tentu bukan ya. Nah, yang ada itu ciri-ciri. Nah, ulama kemudian mendefinisikan takwa adalah imtithalu awamirillahi, pelaksanaan dari semua perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan upaya menjauhi larangan-larangannya. Setiap upaya menjauhi larangan-larangannya dan setiap upaya untuk melaksanakan perintah-perintahnya, itulah takwa. Nah, sekarang kita tinggal lihat diri kita. Makanya ada ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am 135 kalau nggak salah ya. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum
inni amil. Kul katakan hai Muhammad, ya, ya qaumi wahai kaumku, i'malu lakukanlah ala makanatikum, berbuatlah kalian ala makanatikum sesuai dengan makanah kalian. Nah, makanah itu apa? Makanah itu manzilah, posisi atau makom. Jadi Al-Quran memerintahkan agar kita melakukan sesuatu sesuai dengan makom atau kedudukan atau posisi kita. Inni amil, karena sesungguhnya aku Allah juga melakukan sesuatu. Karena ini perintah, ini kan berarti perintah. Karena ini juga perintah, berarti kalau perintah ini dilakukan, kita menjadi orang bertakwa. Nah, untuk konteks Golkar, apa sekarang posisi Golkar? Kan gitu kan? Posisi anggota DPR, DPRD apa posisinya? Makomnya sekarang di mana? Ketika seseorang atau sebuah kelompok melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi, posisi, dan makomnya, dia bisa dikategorikan sebagai takwa. Karena perintahnya memang begitu. Ya qaumi malu ala makanatikum, wahai kaumku, lakukanlah sesuatu, lakukanlah pekerjaan sesuai dengan posisimu. Posisi anggota DPR misalnya sebagai anggota legislatif, karena saya dikit pernah diajari Pak Gandung dulu Pak ya, selama 2 tahun Komisi C Pak ya. Tetapi kemudian saya menjadi korban reformasi Pak. Jadi baru 2 tahun harus meninggalkan kursi dewan. Nah, fungsi dan tugas legislatif tentu sangat beda dengan fungsi dan tugas eksekutif, apalagi dengan yudikatif. Meskipun bisa dipisahkan, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan memang. Nah, fungsi ini yang harus dilakukan oleh masing-masing. Nah, ketika kita telah melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi kita, kedudukan kita, maka kita termasuk kategori orang yang bertakwa. Tapi ketika fungsi dan kedudukan itu tidak dilakukan dengan benar, berarti kita bukan termasuk orang yang bertakwa. Nah, makanya ada puasa. Puasa itu kalau al-imsak. Al-imsak itu namanya menahan diri. Karena kalau kita pelajari, kalau kita sederhanakannya, hidup itu sebetulnya kan dibagi menjadi 2. Ngeden atau ngampet, itu aja. Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi dan tugas kita kadang-kadang harus ngeden. Kalau yang dari luar Jawa ini Pak John Keban tahu nggak ngeden Pak? Kalau yang Jawa sudah paham ngeden itu apa? Agak memaksakan diri. Untuk berbuat baik kita kadang-kadang perlu ngeden, memaksakan diri. Sebab kalau nggak ngeden nanti nggak jadi. Misalnya tarweh ya, tarweh itu waduh males, capek. Nah, untuk melakukan perbuatan baik kita harus ngeden, memaksakan diri. Diri kita harus dipaksa agar kita mau. Sebab kalau tidak ngeden, ibaratnya ayam, agar yang keluar dari dalam perut ayam itu telur, maka telur itu harus ayam itu harus ngeden, Pak. Oh, gitu ya. Keluar telur. Tapi kalau dia nggak ngeden, cerit gitu aja, itu yang keluar telek, Pak. Yang keluar kayak keluar telek. Makanya agar keluar telurnya yang bisa bermanfaat bagi orang lain, ngeden. Sebaliknya, untuk menghindari perbuatan jelek, kita harus ngampet.
Ngampet tidak melakukan hal yang tidak baik, ngampet untuk tidak begini, tidak begitu. Nah, ketika kita bisa ngeden pada saatnya dan ngampet pada saatnya, itulah takwa. Berdasarkan definisi tadi. Untuk melakukan sesuatu, kita harus agak memaksakan diri. Tapi untuk menghindari yang tidak baik, kita harus ngampet. Itulah takwa. Nah, sekarang persoalannya, mampu enggak kita melakukan sesuatu itu pada saatnya? Jangan sampai kita ngeden untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi ngampet untuk melakukan hal yang baik. Nah, itu terbalik namanya. Itu bukan takwa. Takwa kok malah dibalik. Ya, melakukan hal-hal yang negatif, ngeden. Pokoknya harus. Sedangkan melakukan hal yang baik malah ngampet. Kamu aja, kamu saja. Karena nanti nggak jadi mendapat apa-apa. Ada pengalaman menarik, Pak. Ini pengalaman saya sendiri. Saya dulu pergi haji pertama kali. Itu waktu saya ada di Dewan. Ini Pak Gandung dulu yang waktu itu ketuanya Pak Darno ya. Jadi ada jatah haji untuk beberapa anggota Dewan. Beberapa teman ditawari untuk pergi haji, tidak mau, Pak. Wah, saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap. 3 orang mengatakan belum siap. Saya yang orang keempat. Gimana Pak Yuti? Mau? Saya langsung begitu. Siap. Meskipun mungkin saya belum, ibadah saya belum baik, kelakuan saya belum baik, saya langsung mengatakan siap. Karena apa? Sesuatu yang baik kalau ditolak, itu mungkin di belakang hari akan berakibat tidak baik. Nah, teman-teman saya mengatakan besok aja saya, tahun belakang besok aja. Pak Janu mungkin masih ingat ya. Ternyata tahun belakangnya itu karena reformasi habis semua. Coba kalau saya ikut nolak waktu itu, wah, saya belum pergi haji. Gara-gara saya terima, oke, saya siap. Nah, alhamdulillah saya dapat. Nah, ini contoh konkret yang saya alami. Oleh karena itu, puasa ya, yang intinya tadi al-imsak, menahan diri, itu sebetulnya merupakan upaya bagi kita ya, untuk dapat mengendalikan diri. Kalau kita kembali kepada disiplin ilmu hukum, nah, mohon maaf nih karena saya dari hukum nih, sama Pak Suwardi. Hukuman itu kan ada 2 macam. Sanksi itu ada 2 macam. Yang pertama namanya sanksi heteronom. Yang kedua sanksi otonom. Sanksi otonom adalah sanksi yang dijatuhkan oleh aparat negara. Pak polisi, Pak Bupati, Pak RT, Pak RW, atasan kita, karena kita melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang kita lakukan kalau tidak diketahui oleh atasan, dianggap aman. Atasan nggak tahu, jadi nggak kena hukuman. Nah, yang satu sanksi yang disebut dengan sanksi otonom. Sanksi otonom adalah sanksi yang dijatuhkan oleh diri sendiri. Orang merasa berdosa, orang merasa bersalah, orang merasa menyesal karena telah melakukan kesalahan yang dianggap itu mengganggu atau merusak rutinitas atau hal yang seharusnya dilakukan. Misalnya begini, ada orang yang tiap malam tahajud, tapi suatu malam karena dia meleknya terlalu malam, lalu nggak bisa bangun, sehingga tidak tahajud. Nah, dia yang tidak tahajud ini kemudian merasa salah yang luar biasa. Gimana cara menghukum dirinya sendiri? Akhirnya ada yang kemudian oke lah, saya tukar dengan saya hari ini harus baca Al-Quran 1 juz karena saya telah melakukan kesalahan
yang seharusnya tidak saya lakukan. Saya akan sedekah hari ini untuk menukar tahajud saya. Jadi menghukum pada diri sendiri tanpa diketahui orang lain, tanpa campur tangan orang lain. Orang menghukum diri sendiri karena dia merasa telah melakukan kesalahan. Inilah yang dinamakan sanksi otonom. Nah, puasa ini merupakan sarana wahana untuk meningkatkan kepekaan kita agar kita tidak gampang melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan menyesal selama-lamanya, dan itulah hukuman yang kita jatuhkan untuk diri sendiri. Nah, persoalannya orang itu kadang kan tidak pernah menghukum diri sendiri. Dianggap ini sesuatu yang wajar gitu saja. Padahal justru yang paling baik inilah yang disebutkan waskat, pengawasan melekat. Tanpa orang lain menghukum kita, tanpa orang lain menilai kita, kita akan menghukum diri sendiri. Nah, dengan berpuasa yang baik, insya Allah kepekaan untuk memperkuat sanksi otonom di dalam diri kita itu akan lebih kuat lagi, Pak. Nah, jangan sampai kepekaan nurani itu kita hilang karena terlalu banyak tertutup oleh debu-debu dosa, sehingga hal yang tidak baik dianggap biasa. Dengan alasan, oh, teman saya juga begitu, saya kalau nggak begitu nggak dapat. Misalnya, ini menumpuk debu untuk menutupi hati nur aini kita, hati nurani. Nah, kalau hati nurani sudah kehilangan kepekaan, ya, hati nurani sudah kehilangan sensitivitas, maka kemanusiaan kita akan dipertanyakan. Padahal Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga pada setiap manusia, itu yang disebut dengan hati nurani. Makanya Nabi mengatakan, idza syakakta fi syai'in istafti qalbaka. Jika kamu ragu-ragu terhadap sesuatu, apakah saya akan ngalor apa ngidul, ini saya ambil apa tidak, ini gratifikasi atau bukan, ini korupsi atau bukan misalnya. Jika kamu ragu-ragu terhadap sesuatu, kata Nabi, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hati nurani. Nah, kalau hati nurani itu sudah tertutup debu-debu dosa yang sangat tebal, maka kepekaan kita akan hilang. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, pentingnya kita berpuasa dengan benar, karena hakikat puasa itu sebetulnya untuk menciptakan orang-orang bertakwa dengan ciri-ciri orang yang selalu menjalankan perintah Allah. Nah, ada memang dalam surat Az-Zariyat itu, Pak, ya, Az-Zariyat mulai surat ayat 15. Di sana dikatakan ciri-ciri orang bertakwa misalnya. Masih berapa menit, Pak? Masih ada nggih? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini dikebut aja. Bahwa orang yang bertakwa itu besok akan ditempatkan di surga wa uyun, dan tempat surga yang ada mata airnya. Berarti ada surga yang enggak ada mata airnya, gitu kan? Akhidina fima atahum rabbuhum, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang yang ada di surga yang ada mata airnya itu akhidina, mereka bakal bisa mengambil ma atahum rabbuhum, apa saja yang disediakan oleh Tuhan mereka. Innahum, karena sesungguhnya kanu, dulu mereka ketika masih di dunia, muhsinin, mereka berbuat baik, berbuat ihsan. Nah, apa sih cirinya
Nah, di situ ayat selanjutnya dikatakan kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Di antara ciri orang bertakwa itu kalau malam tidurnya sedikit. Jadi tidurnya sedikit, Pak. Untuk apa tidur sedikit? Gaple, nonton sepak bola, karambol dan sebagainya. Jadi in kanu minal laili ma yahjaun. Jadi mereka pada malam hari itu tidurnya sedikit. Untuk apa? Nah, di sini dikatakan ya dalam ayat berikutnya saya kutip ini, kanu qalilam minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari dan pada jam-jam sahur. Nah, gitu aja diartikannya. Jam-jam sahur itu jam berapa, Pak? Setengah 3 sampai jam 4 ya. Pada jam-jam sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Mereka sholat malam lalu banyak beristighfar. Itu orang mutakin, cirinya orang mutakin begitu. Jadi kalau malam memang tidak tidur sore, atau tidur sore nanti malam bangun untuk tahajud, sholat lail, dan banyak-banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Tidak tidur sepanjang malam, atau tidak bangun pada malam hari hanya untuk pipis tapi kemudian tidur lagi. Nah, kalau seperti itu, bangun pada malam hari, pipis, tidur lagi, nanti nggak ada bedanya dengan makhluk lain. Karena apa? Berarti orang itu hanya mengejar kenikmatan sesaat. Tidur lagi kan nikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke Gembira Loko, ya Gembira Loko, membawa uang 1 juta dengan pisang 1 biji, dinehke munyuk. Munyuk itu kira-kira milih uang 1 juta apa pisang 1 biji? Pisang ya. Nah, kenapa munyuk memilih pisang 1? Karena munyuk hanya mementingkan kenikmatan sesaat. Kalau dikasihkan bapak mesti pilih yang 1 juta ya toh? Kenapa setelah bangun malam pipis tidur lagi? Karena itu kenikmatan sesaat. Lalu kualitasnya itu kualitas pisang apa uang? Saya tidak mengatakan kualitas munyuk. Nah, orang seperti itu, Pak, jadi tidak termasuk kategori yang bertakwa tadi. Karena dalam kategori orang bertakwa itu wabil ashari hum yastaghfirun. Pada malam hari jam-jam sahur mereka memperbanyak istighfar. Dan kemudian yang terakhir wafi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Wafi amwalihim, dan pada harta mereka hakun, mereka menyadari ada hak. Lisaili, bagi orang yang meminta-minta, orang miskin yang meminta-minta, itu namanya sa'il. Wal mahrum, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Ada orang miskin yang nggak meminta. Saya sampai gepeng nek disuruh minta tidak. Lebih baik saya lapar. Itu mahrum. Nah, kita harus peka. Ini orang miskin yang meminta, ini orang miskin yang tidak minta. Insya Allah Golkar biasanya kan selalu ada pengumpulan dana sosial ya. Apalagi sudah ada Satkar Ulama, ada MDI, ada Al-Hidayah, warna keagamaannya, keislamannya sangat kental dalam Golkar itu. Sebetulnya sangat kental, sangat kuat. Karena itu tidak salah kalau Golkar dikatakan partai nasionalis religius. Karena di Indonesia itu setiap partai memang tidak bisa meninggalkan religiusitas. Dan ini cerdas diambil oleh Golkar. Ketika sebuah partai meninggalkan religiusitas,
maka akan mendapatkan resistensi yang sangat kuat dari masyarakat. Nah, ini saya kira ciri, tadi saya mengatakan Al-Quran memberikan ciri-ciri bagi orang-orang yang bertakwa meskipun tidak mendefinisikan apa itu takwa. Nah, dengan ciri-ciri yang telah sebagian saya paparkan, karena banyak ciri-ciri orang bertakwa itu kan, dalam surat Al-Baqarah itu ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yuqimus sholata wa yutuz zakata dan sebagainya itu. Dalam surat Al-Baqarah itu juga ciri-ciri orang bertakwa yang sangat banyak dalam Al-Quran disebutkan. Dan yang jelas, yang penting saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam forum ini, nyambung silaturahim yang sudah agak lama ini terputus ya. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak terputus, bisa berlanjut terus, amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau kurang berkenan. Yang sedikit ini harapan kami tentu sedikit mengingatkan kita, saling mengingatkan kita sebagai umat Islam atau setidak-tidaknya umat beragama, ada kewajiban kita untuk menjaga hubungan kita yang baik dengan Sang Pencipta. Gitu Pak Gandung, atas perkenan Pak Gandung dan teman-teman ngaruh ke saya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan ini langsung mau doa atau Pak? gitu ya? Oke, baik. Kalau gitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk pada jam adzan maghrib, kita tutup dulu pertemuan ini, pengajian ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan kepada kita semua, kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan ini. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa fitnatiha wa adzabil akhirah. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha wala nasalah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.